Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaifinda Tisawafika. Saya di sini bertindak sebagai moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan materi berjudul Perubahan Iklim di Indonesia, Kebijakan Tantangan, dan Peran Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Indonesia. Sebelum presentasinya saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Alia Octavia Ramadhani, Arika Dea Abdillah, Bunga Rosyada Naska, Bunga Tristar, Elvina Maharani, dan saya sendiri yaitu Syaifinda Tisalvika. Untuk materi pertama yaitu latar belakang dan Indonesia terhadap perubahan iklim akan dibacakan oleh Bunga. Kepada Bunga saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari artikel ilmiah yang kami bikin ini yaitu membahas mengenai perubahan iklim sebagai persoalan serius yang berdampak luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Fokuskan pada kerentanan wilayah, kebijakan nasional khususnya SDG 13, serta peran masyarakat menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim ditandai oleh kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim. Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada lingkungan alam, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung. Selanjutnya ada kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim. Secara geografis, Indonesia rentan terhadap banjir, kekeringan, abrasi pantai, dan kenaikan muka air laut. Wilayah pesisir, kawasan pertanian, dan kota besar menjadi area yang paling terdampak. Data BMKG menunjukkan adanya tren kenaikan suhu yang korelasi dengan meningkatnya bencana hidrometeorologi dalam 2 dekade terakhir. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu dampak dan berikutnya akan dibacakan oleh Rani. Kepada Rani saya persilakan. Baik, saya akan menyampaikan yaitu dampak terhadap lingkungan fisik, di mana perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu udara dan ketidakpastian curah hujan. Dampaknya terlihat dari semakinnya seringnya banjir di kawasan perkotaan, kekeringan berkepanjangan di wilayah kering, serta gangguan pada ekosistem laut. Perubahan ini juga mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan yang sangat bergantung pada kondisi alam. Selanjutnya ada dampak sosial dan juga ekonomi, di mana kelompok masyarakat rentan seperti petani kecil dan masyarakat pesisir menjadi pihak yang paling terdampak. Kehilangan mata pencaharian, kerusakan tempat tinggal, serta meningkatnya risiko penyakit menjadi konsekuensi sosial yang muncul. Dari sisi ekonomi, bencana iklim menyebar dan memperlebar ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya yaitu tantangan implementasi kebijakan dan risiko iklim antar wilayah akan dibacakan oleh Arika. Kepada Arika dipersilakan. Baik, untuk materi berikutnya yaitu perubahan penggunaan lahan dan infrastruktur dan kapasitas adaptasi akan dibacakan oleh teman saya yaitu Alia. Kepada Alia saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Perubahan penggunaan lahan. Alih fungsi hutan, urbanisasi, dan berkurangnya ruang terbuka hijau meningkatkan kerentanan iklim. Perubahan penggunaan lahan berdampak pada emisi karbon, suhu permukaan, serta risiko banjir. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang berkelanjutan menjadi kunci dalam pengurangan risiko iklim. Selanjutnya, infrastruktur dan kapasitas adaptasi. Kesiapan infrastruktur seperti drainase, tanggul, dan sistem peringatan dini masih belum merata. Daerah dengan kapasitas fisik rendah cenderung lebih rentan. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat adaptasi daerah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi berikutnya yaitu adalah peran mahasiswa, masyarakat, dan kearifan lokal dalam aksi iklim akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Bunga. Pada Bunga saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu peran mahasiswa masyarakat, dan kearifan lokal dalam aksi iklim. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, khususnya melalui kontribusi akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa ilmu geografi berkontribusi dalam pemetaan kerentanan iklim, analisis spasial risiko bencana, serta pemanfaatan teknologi geospasial sebagai dasar perencanaan adaptasi bukti ilmiah. Di sisi lain, masyarakat juga memegang peranan penting melalui praktik-praktik adaptasi berbasis kearifan lokal. Contohnya adalah sistem subak di Bali, sasi di Maluku, serta tradisi cadangan pangan di wilayah Nusa Tenggara yang terbukti mampu meningkatkan ketahanan terhadap variabilitas iklim. Kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan lembaga lingkungan menjadi kunci dalam iklim yang partisipatif dan berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi berikutnya yaitu proyeksi risiko masa depan dan penutup. Baik, untuk materi terakhir yaitu proyeksi risiko masa depan akan saya bacakan sendiri. Proyeksi risiko masa depan, tanpa mitigasi yang kuat, suhu Indonesia diproyeksikan meningkat hingga 1-1,5 derajat Celcius pada tahun 2050. Risiko kenaikan muka air laut, penurunan meningkatnya bencana iklim yang menuntut perencanaan, pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Lalu, untuk penutupan, perubahan iklim merupakan tantangan multidimensional yang memerlukan pendekatan terpadu. Keberhasilan adaptasi dan mitigasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada peran aktif masyarakat, mahasiswa, serta pemanfaatan pendekatan geografis dan spasial untuk memahami risiko wilayah secara lebih komprehensif. Baik, karena waktu yang terbatas, kami mengucapkan terima kasih atas keperhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.